Kalau perempuan seringnya takut he is not the one. Dia bukan yang cocok. Karena setiap orang itu menjadi hadiah bagi kehidupan kemanusiaan kita ini. Aku ini hadiah untuk kehidupan saat ini di mana aku berada. Kalau sesuatu yang kita lakukan karena memang itu pilihan kita, misi hidup kita dan kita sangat menikmatinya, pastinya nggak capek. Kalau kamu sakit, yang kamu pikirin cuma satu, gimana sembuh. Pokoknya cari hal yang bisa membuatmu maju terus, thriving. Tapi kalau kamu sehat, kamu bisa mikir, mengejar mimpi, mencari cinta, menyelesaikan permasalahan relationmu, atau kamu menyelamatkan dunia. You can do many things when you're healthy. Selamat datang di Rumah Podcast bersama saya Ruben Mahendra, ex Collective Collaboration Space. Ada Ibu Renata atau Renta nih yang benar? Renta Krisdiana Awi. Tepuk tangan dulu, teman-teman. Ibuku, ibu kita semua. Masya Allah. Ini anak-anak ibu semua nih di sini nih. Aduh, Masya Allah. Aduh, walaupun ada yang bandel ya Bu, maaf Bu, saya bandel Bu. Alhamdulillah, pinter soalnya. Iya, ngomongin tentang ibu nih. Ibu kan, sebagai sosok ibu nih Bu. Ibu saya di rumah, itu orang yang sering menangis Bu. Nah saya lihat nih Bu, kan tadi maaf nih Bu, maaf banget. Saya itu motong pembicaranya ibu tuh. Saya nggak tahu obrolannya apa, saya itu didorong sama ini manajer saya ini. Dia bilang, wes Mas, gendang Mas, langsung Mas gitu. Seapa Bu, seembrace apa Bu ketika ada, oke, ini paket komplit ini, ada bahagia, ada sedih kayak gitu. Itu karena selalu datang berbarengan. Oke. Tawa dan tangis, kata Allah, tawa dan tangis itu dariku. Dan dia datang bersamaan. Kamu hanya bisa merasakan bahagia senang itu ketika kamu merasakan sedihnya juga. Jadi makanya aku tadi bilang di hari-hariku tuh isinya tawa tangis bergantian gitu. Jadi biasa aja kalau ngeliat aku nangis. Kamu sampai kaget, santai aja Mas, jangan takut sama tangisanku. Gini Bu, bukan takut ke tangisannya Bu. Oh, oke. Lebih ke takut untuk mengganggu personalnya tadi. Space-nya. Oke. Kan nggak lucu ya tiba-tiba saya ngerusak momennya kayak gitu. Siapa tahu ngobrolnya itu pas ada kesempatannya itu doang. Itu kan saya nggak tahu kesempatannya. Oke, terima kasih banyak consideration-nya. Tapi seperti Abi bilang nggak apa-apa, masuk aja. Udah saya itu dari cocok. Wes bang, gendang kayak gitu. Aduh Bi, sebentar Bi, saya kayaknya kelihatan serius gitu. Iya, makasih. Iya. Saya minta maaf ya Bu. Nggak ada yang perlu dimaafkan, nggak salah Mas Ruben. Oke. Kita mulai dari mana ya Bu? Dari produktif dulu deh Bu. Ini kan saya tahunya, ya Bu Awi itu kan banyak banget proyeknya Bu. Setelah saya lihat profiling gitu. Proyeknya ada A, B, C, D, E. Sampai kalau dilihat di bio Instagram itu diklik more. Kan ada tuh selengkapnya, diklik lagi tuh. Tik lagi ada lagi tuh. Tik lagi itu. Nggak capek Bu proyek sebanyak itu? Itu eksistensinya aku. Kalau tanpa itu aku nggak utuh. Jadi ya memang kalau sesuatu yang kita lakukan karena memang itu pilihan kita, misi hidup kita dan kita sangat menikmatinya, pastinya nggak capek. Ya nggak sih? Kayak Ruben dan Rumah Podcast. Nggak capek ya? Kenapa ya? Capeknya pun tadi sebenarnya ada obrolan nih episode sebelum ini. Kemarin kita kemarin tadi ada narsum namanya Mas Arif ngobrol tentang capek. Bahkan capek itu definisinya macam-macam. Capeknya orang beda-beda. Betul. Hubungannya sama passion juga katanya Bu. Ketika udah passion, wah capeknya tuh dikejar terus tuh. Capeknya nagih katanya begitu. Ada rasa nagih gak di capeknya itu? Mungkin yang rasa yang muncul dengan rasa enjoyment, puas, bahagia itu menutupi yang capek, kesel, sebel, yang negatif, gitu kan? Tapi rasa-rasa yang negatif itu tetap ada loh, tetap hadir loh, tetap kesel, tetap marah, tetap semuanya. Cuman kan karena ketutup dengan tadi, kenapa kita melakukan yang kita lakukannya itu jelas.
ada purpose-nya, ada passion-nya, ada semangatnya. Jadi akan berganti, shifting. Dari sedih jadi bahagia tadi itu, dari marah jadi passion, dari pokoknya semua bisa kita shifting. Yang di shifting tuh yang jadi energi untuk berjalan terus, melakukan terus. Oke. Berjalan terus menerus. Sepanjang apa perjalanan Bu Awi? Kita coba background check dulu, Bu. Waduh, background check. Gimana tuh? Bu Awi kecilnya di mana dulu, Bu? Oke, aku lahir di Tanjung Karang, Lampung. Oke. Kemudian besarnya pindah-pindah. Jadi aku di seputar Sumatera, Pangkal Pinang, Tanjung Pinang, Palembang, kemudian orang tua ke Medan, ke Tebing Tinggi, di Kisaran dan lain seterusnya. Sumatera Jadi dan memang sekitarnya Sumatera, ya? tapi sejak umur 15 tahun itu momennya aku tuh 15 tahun itu pindah ke Jogja, terus mulai tinggal di Jogja sama kakakku berdua. Kami cuma 2 bersaudara perempuan dan kita semua di Jogja. Pindahnya karena apa? Karena sekolah. Oke. SMA. Oke, SMA ya. Aku dari SMA kelas 1 di sini sendiri ya sama kakak gitu ya, dan momen itu kan memang saat itu belum ada kayak handphone atau apa, jadi telepon tuh sebulan sekali dan harus melakukan semuanya sendiri at that time. Ternyata itu yang membentuk aku sekarang dan kenapa aku melakukan apa yang aku lakukan sekarang. The reason di momen 15 tahun itu. Apa yang membedakan? Kan 15 tahun itu ke Jogja ya? Di Jogja. Sumatera dan Jogja perbedaannya apa, Bu? Kalau perbedaannya culture jelas beda ya, bahasa beda. Aku nggak ngerti loh teman-temanku kalau ketawa mereka punya joke-joke bahasa Jawa, aku kan nggak ngerti. Terus tapi yang terberat justru ketika aku harus keluar dari rumah. Jadi ibarat burung belum bisa terbang tapi harus keluar dari sangkar. Kan jatuh dulu ya, patah dulu gitu ya. Jadi SMA itu momen dimana aku betul-betul mencari jati diri, tapi pada saat yang sama harus tetap tegar dan buat keputusan-keputusan hidup sendiri yang akhirnya ya mungkin sampai saat ini juga aku sangat bisa berempati dengan anak-anak muda yang harus di sini sendiri. Oke. Muncul rasa empatinya itu dipupuk dari kecilnya atau pas ada titik baliknya di 15 tahun itu. Iya, karena aku 0 sampai 15 tuh aku hidup di rumah dengan bapak ibu dan om tante yang ngurusin dan aku anak bungsu. That's the happiest moment in my life mungkin yang di usia itu. Nah, ketika 15 harus betul-betul lost protection, nggak punya proteksi. Nggak punya arahan, nggak punya guidance, protection, apalagi expertise yang membantu aku navigate my life at that moment. Aku punya kakak perempuan yang juga busy with her life gitu. Jadi itu kenapa aku sangat momen 15 tahun itu jadikan aku ya, kenapa aku melakukan sekarang aku kerjanya banyak sama anak muda, terutama juga sama yang merantau di sini masih muda. I know how it feel when you have nobody to help you. Oke. Sisi nobody-nya seperti apa, Bu? Ketika ini 15 tahun nih sebagai titik baliknya. Apa momennya? Ketika dikirim ke Jogja. Ketika, Kemudian harus tinggal di sini. Kompas itu biasanya orang dikasih kompas ya. Bu Awi nyari kompasnya sendiri nih. Betul. Awalnya gimana ketika di Jogja? Ini out of nowhere nih, kayak hutan gitu. Betul, karena kan masuk ke SMA 4 Jogja waktu itu. SMA 4, Terus kemudian yang aku lakukan, aku harus survive dong. Aku harus membuat circle of friend yang akan supporting aku. Jadi makanya orang selalu bilang, Bu kok bisa sih Bu buat organisasi sosial banyak banget, bisa buat tim banyak banget. Karena itu mekanisme survivalku dari usia 15 tahun. Aku harus punya temen yang sangat dekat, yang selalu siap nolong. Kemudian juga kakak yang lebih tua dari aku juga, aku berteman dengan yang lebih tua, yang seumur begitu, karena I need somewhat of protection yang nggak aku punya dari orang tuaku yang sangat jauh di tebing tinggi saat itu, yang nggak bisa anytime datang. Nggak bisa anytime ya. Tapi ada momen-momen berkunjung juga. Mungkin setahun 2 kali gitu, ada momen yang ya karena jauh dan tidak ada komunikasi juga.
Gitu sih. Oke. That's the story of me. Dan sesulit itu ya Bu komunikasi zaman dulu. Ya bisa teleponnya ke sekolahan. Jadi nanti dipanggil sebulan sekali, dipanggil ada telepon dari orang tua. Cuman bilang bahwa ibu udah kirim uang ya, gitu. Dan uangnya berapapun ya harus cukup ya segitu gitu. So you have to really count the money. Belajar manajemen juga tuh pas saat itu ya. Iya, dan anything yang kayak kalau kecelakaan atau apapun, you have to manage yourself. Oke, bahkan dana darurat juga harus dipertimbangkan. Harus sendiri gitu. Harus menyelesaikan semua masalah sendiri. Basic survivalnya dari apa Bu? Awalnya ketika komunikasi sulit tuh. Makan minum sulit gak dulu? Ya kita harus bisa manage dari 60.000 sebulan itu ya. 25-nya buat bayar kos. Buat gambaran dulu ya ini. Tahun berapa Bu? Tahun 89. Oke, 89 ya. Tahun Belum 89 lahir, ya? angka segitu. Ya belum sih. Teman-teman gak ada yang belum lahir nih sama sekali nih. Tahun segitu, gambaran aja deh. Idealnya teman-teman ada nggak yang lebih ini cukup gitu? Ada nggak? Atau Bu Awi ngerasa ini udah cukup kok segini menengah gitu? Sih, aku sebetulnya menengah. Jadi nggak terlalu nggak punya banget, tapi juga nggak berlebih gitu. Cukup lah pokoknya setiap sebulan tuh selesai habis gitu. Tapi memang struggle-nya ketika ada yang unexpected, itu yang nggak ada dananya gitu dan gimana tuh survive-nya. Akhirnya kan punya circle of friend yang mereka punya keluarga di Jogja. Kalau aku nggak pulang lebaran ya aku sama keluarganya. Kalau misalnya ada sesuatu sakit atau apa ya ada keluarga yang bisa bantu. You know, try to survive. Yap. Katanya sakit demamnya anak kos itu setangis itu ya. Belum pernah ngekos? Saya enggak Bu, kebetulan Bu. Oh, di sini terus Dan di Jogja memilih, terus. Dan memilih untuk tidak dulu kan. Saya bolak-balik ya zaman kuliah itu. Soalnya sambil kerja dan lain-lain. Beruntung Gitu. sekali. Tapi masing-masing punya Betul challenge-nya sendiri ya. everybody have on battle pastinya. Betul. Terus gini Bu, kan saya pernah ngobrol sama beberapa orang yang melakukan perantauan gitu ya, baik yang disengaja maupun tanda kutip kepepet gitu ya. Biasanya ada tuh yang namanya abang-abangan atau kakak-kakaan. Guidannya siapa Bu awalnya dulu Bu? Kalau aku masih punya kakak perempuan Mbak Ria. Jadi seperti apa sosoknya? Kakak itu usia selisihnya cuma 2 tahun dan Mbak Ia tuh memang ya my role model dari kecil tuh selalu pengen kayak Mbak Ia, selalu pengen nempel sama Mbak Ia gitu. Jadi memang banyak bergantung sama Mbak Ia sih gitu. Walaupun juga Mbak Ia karena umurnya nggak terlalu beda kan juga struggle-nya juga sama lah at that moment gitu. But we help each other gitu sih sampai sekarang. Oke, itu satu rumah ya di Sukses? Enggak, karena aku sendiri? SMA 4, Mbak Ia SMA 10. Jauh banget di Ngupasan kan, jadi harus sendiri-sendiri kita ketemu weekend gitu. Jadi basically makanya aku bilang tadi basically ya kita sendiri-sendiri gitu in most of the days. Dan struggle dengan problem sendiri-sendiri. Turun ke Jogja, terus kakaknya sebagai guidance, ada nggak hal yang shock ketika pas momen itu 15 tahun di Jogja nih? Wah banyak banget. Apa tuh? Aku pikir yang paling terberat ya dalam hidup itu adalah mencari pegangan yang kuat, yang nggak goyah. Kalau cuman temen kan temen ganti-ganti, guru ganti-ganti, peristiwa-peristiwa ganti-ganti. Sehingga aku dulu tuh my moment itu ketika aku ngerasa bahwa nggak punya siapa-siapa ini kecuali Allah. Kemudian mulai belajar Al-Quran. Itu momen-momen SMA itu memang mencari pegangan yang nggak tergoyahkan itu sih menurut aku itu yang paling berat gitu. Dan nggak punya juga temen yang ngajakin ngaji atau apa gitu kan. Semua diproses sendiri, dicari sendiri. Jadi sholat dan Quran itu mulai dipelajari sedikit-sedikit. Kenapa belajarnya pegangannya ke situ? Awalnya dari apa? Triggernya apa? Karena nggak ada yang lain yang bisa dipegang. Setidak semua punya teman itu gitu, berganti terus gitu. Iya, teman ada ya, teman kan teman, tapi kan seberapa besar mereka bisa jadi pegangan kita. Yang istilahnya tuh kalau Nabi Ibrahim kan, aku nggak pernah akan mencintai sesuatu yang menghilang. Menghilang itu kan apa sih yang nggak hilang? Yang nggak hilang ya cuman Allah ya. Yang abadi gitu ya. Apa nih yang abadi gitu? Yang keimanan, belief itu kemudian ya jadinya selalu
yang dipegang itu dan ternyata ya memang cuman itu. Oke. Sampai sekarang. Betul, betul. Itu kan hal yang abadi, Bu. Berarti kan sebelum itu ada momen di mana saya tidak bisa mempercayai ini lagi nih, ketergantungan terhadap manusia. Itu pernah ada konflik apa, Bu? Kenapa? Mungkin karena aku banyak banget peristiwa yang kemudian aku pikir siapa ya yang paling bisa nolong aku untuk menyelesaikan ataupun mencari jawaban ataupun membuat keputusan. Nanya sama teman A jadi A, teman B jadi B. Kan akhirnya in the end kan kembali ke diri sendiri. Diri sendiri juga nggak mampu. Gitu. Jadi akhirnya sholat dan doa itu yang bisa kayak ngasih arahan, ngasih ketenangan gitu-gitu sih, Mas. Jadi ada nilai tertentu yang dapatnya cuma di sini nih. Iya, yang lain nggak bisa nih. Iya, walaupun pada saat itu juga aku masih baca Qur'annya masih susah kan. Jadi aku harus ngambil les Quran untuk bisa membaca satu persatu, very slow. Terus aku juga ketika lulus SMA udah harus pakai jilbab nih. Kalau misalnya aku masuk UGM aku pakai jilbab gitu. Jadi tetap aja ada transaksional manusianya ya untuk membuktikan ini, do I really believe this? Yep. Gitu. Sampai semester 1 masih belum pakai jilbab, sampai suatu saat ketemu temanku yang cuman bilang, aku tanya kenapa sih kamu pakai, waktu itu masih jarang yang pakai jilbab. Kemudian aku tanya temanku, kenapa sih kamu pakai jilbab? Jawaban dia cuma satu, ini bukti aku mencintai Allah. Selesai. Satu itu langsung selesai, begitu itu langsung lebih. Jadi gitu, tahapan-tahapan ada aja momen yang buat punya pegangan untuk bisa. Tapi rasa tanda kutip dihianati pertemanan itu ada nggak, Bu, saat itu? Dihianati kalau kan ini manusia nih, kita nggak bisa bergantung tuh. Itu betul, nilai ganti-ganti terus kan. Sakitnya itu di mananya, di apanya? Kalau perempuan itu kita pertemanan kan lingkaran-lingkarannya banyak Terus nanti satu lingkaran ini berubah sama yang sana, ganti yang sana itu banyak terjadi gitu. Itu tuh juga matters banget gitu ketika aku ngerasa pengen banget deket sama teman yang ini, ternyata dia pindah lagi ke yang sana. All those things kan happen. Di pertemanan itu ada, kemudian juga ya many relationship happen around at that time itu juga sangat mempengaruhi. Patah hati. Ngaruh momen-momen kayak gitu ya. Iya jelas. Minum dulu. Anaknya patah hati nih. Langsung nih. Saya gini, ada yang menarik, Bu, ketika ini kita coba backward sama fast forward ya. Kita nyari benang merahnya ya. Semua peristiwa kan pasti ada maknanya. Betul. Gitu. Kamu keren banget. Gini, Bu, kan tadi ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan secara kasarnya ya. Pertemanan ini kan nggak abadi. Betul. Ini kan hubungannya sama manusia nih. Betul. Semua berubah. Nah, kenapa nih proyek-proyek semua itu hubungannya manusia dan banyak, Bu? Bukankah itu ketidakabadian yang dirawat? Itu kenapa, Bu, memilih untuk itu? Jadi kenapa manusia? Lagi tadi aku bilang aku selalu membutuhkan, aku tahu aku butuh manusia lain untuk mensupport hidupku karena aku nggak bisa sendirian. Itu sejak dari 15 tahun aku sudah membuat circle-circle untuk membantu aku survive berjalan. Kenapa banyak? Aku nggak tahu kalau soal itu. Mungkin the more is the merrier. Kayaknya aku memang aku cuma 2 bersaudara. Jadi kan kadang punya teman itu selalu aku lihat sebagai the flower in my garden of life gitu. Jadi semakin banyak, semakin indah, semakin menyenangkan. Tapi itu kan nggak abadi, Bu. Kalau kita lihat dari awal tadi, pegangan saya kan cuma satu, Allah. Betul. Bukan pertemanan. Iya, yang abadi itu kan pertemanan itu abadi loh, Mas. Jangan pertemanannya salah. Ya. Bukan subjeknya karena kan semua relasi yang terbentuk sama kita di dunia ini nanti kita ketemu lagi di padang mahsyar. Karena kita semua ruh-ruh yang abadi. Kita abadi, ya kan? Jadi memang paling susah justru merawat itu. Kalau yang lain Mas bilang soal project, bisnis, kolektif, apa segala macam itu kan cuman sarana aja. Untuk kita bertemu dengan pertemuan-pertemuan ruh-ruh yang abadi. Gitu. Tuh.
Dapat Iya. notifikasi tuh dari yang Notifikasi abadi tuh. Dari yang abadi. Jadi sebetulnya keabadian Oke, kita oke. mulai di sini. Oke. Oh, pertemanannya dimulai dari sini nih. Keabadian dimulai dari sini karena setiap manusia yang kamu berelasi, kamu akan pertanggungjawabkan, kamu akan ketemu kembali, kamu akan semuanya di padang mahsyar nanti. Bener sih. Ketika ada obrolan, saya itu gini Bu, awalnya saya itu punya semacam justifikasi Bu ketika ketemu sama orang. Bahkan sebelum adanya konten Rumah Podcast ini, ngobrol tuh tiap lihat, wah ini pasti orangnya bodoh nih, nggak pinter nih kayak ngobrol gitu, atau lain-lain lah dengan background saya dengan lain. Tapi lama-kelamaan ketika kita itu udah tahu secara dalam orang itu, masing-masing orang itu punya unique poinnya sendiri-sendiri. Apapun itu. Ada yang oke, yang seperti ini dengan gagahnya bangga. Terus tiap hari gini, wow hidupnya kayak gini. Dulu saya mikirnya oke, dia sombong. Tapi kita nggak tahu dia seperti itu karena apa. Kalau kita menilainya secara permukaan, ya udah kita kenal aja nggak mau nih, udah jauh-jauh gitu. Tapi sebagai titik manusia, ya udah dia manusia. Gitu. Nah, menurut Bu Awi sendiri, manusia itu seperti apa? Ketika di sini ada Allah nih, ini ada manusia. Apa tuh manusia? Creationnya Allah, ya kan? Oke. Allah menciptakan setiap manusia dengan penuh kecintaannya, dengan melengkapi semua kebutuhannya. Makanya ada yang bilang di setiap orang itu ada nama Allahnya. Di setiap orang. Jadi itu kenapa? Makanya kalau yang bisa melihat dan merasakan the beauty of human being and what they bring in life. Karena setiap orang itu menjadi hadiah bagi kehidupan kemanusiaan kita ini. Aku ini hadiah untuk kehidupan saat ini di mana aku berada. Ruben juga gitu, Abi juga, Frifai juga, semua, everybody. We bring something, we bring the gift to this humanity. Oke. That's human. Apa yang membedakan apa yang membedakan dengan transaksional? Itu kan give juga, give, take and give gitu. Ini manusia, apa yang membedakan? Take and give itu relasi ketika kita sudah misalnya berdua. Aku memberi, berarti Ruben nerima. Oke. Ruben ngasih, aku nerima. Itu yang kita lakukan in every relationship. Itu tentang kemampuan memberi dan menerima. Ada orang yang mampunya memberi, karena kalau orang memberi itu dia merasa lebih baik. Dia akan menjadi lebih baik, bukan merasa, maaf. Dia menjadi lebih baik karena dia memberi. Yang menerima itu kemampuannya dia akan lebih kuat. Kalau orang yang selalu ngerasa pengen ngasih di tangan di atas dong gitu, itu kan karena dia pengen menjadi lebih baik terus gitu. Tapi yang juga bagus itu kita harus punya skill itu dua-duanya. Kita harus bisa nerima juga supaya kita bisa jadi kuat. Oke. Gitu. Aku balik lagi ke yang soal human tadi, karena yang abadi itu ruh ya. Oke. Karena jasad ini kan nanti hancur kan ya. Yang abadi itu ruh, sehingga aku selalu bilang bahwa kita itu spiritual being with human experience, nggak kebalik. Kita bukan human being with spiritual experience. Oh, spiritualnya di depan ya? Kita spiritual being karena yang abadi itu spiritnya, ruhnya. Tapi dengan human experience-nya itu baru kita ngomong soal itu yang nggak abadi. Human experience kan kita alami, dicatat sama malaikat, nanti bisa jadi pahala atau jadi dosa gitu kan. Nah kalau human experience itu yang kita struggle tuh, baik dari masa lalu, sekarang ini atau masa depan, itu struggle-nya ada di human experience. It's just an experience that only you can feel it. Oke, setiap personal masing-masing ya? Setiap orang, tapi ruh abadi. Oke. Jadi penempatan spiritual itu di depan ya? Karena abadinya itu spiritual, bukan human being with spiritual, tapi spiritual human being. Spiritual being with human experience. Oke. Saya jadi keinget Bu, dulu itu ada beberapa momen, saya ngerasa melakukan sesuatu itu ngerasa bersalah. Soalnya
banyak justifikasi dari kanan kiri saya. Bahkan kadang ada beberapa momen misalnya saya bernyanyi secara kecil, saya bilang suaramu fals, jelek suaramu kayak gitu. Itu adalah titik-titik di mana oke, apakah saya itu memang sesalah itu? Atau hanya anggapannya yang salah? Ada nggak momen seperti itu, Bu? Ada nggak? Di mana? Sama persis, Mas. Oke. Saat apa, Bu? Saat bapakku bilang, Awi nggak bisa nyanyi. Kenapa nyanyi juga? Kenapa Makanya nyanyi juga? sama persis dan Kenapa nyanyi juga? pengalamannya sama dengan bapak ya. Kan topiknya banyak ya, gak hanya nyanyi ya. Kenapa nyanyi gitu? Iya kan lucu kan? Oke. Aku juga heran. Oke. Kenapa ya? Tapi Kenapa ya? itu dan begitu bapakku ngomong itu kan tuh aku masih SD gitu ya. Jadi kan nempel banget ya. Nempel, Ini bener-bener senempel makanya itu. para bapak ini hati-hati ngomong gitu ya, karena apapun itu bisa close down gitu. Iya, iya. Aku langsung, oh ya berarti aku tuh nggak bisa nyanyi gitu. Oke. Tapi terus setelah pas SMA, teman-teman ngajak ngeband dong. Ayo dong Wi nyanyi band gitu. Aku mulai nyanyi, aku mau nyanyi tapi duet deh gitu, nggak sendirian gitu. Oke. Terus mulai nyanyi terus ayo kita ngada lebih terus aku ingat tapi kata bapakku aku nggak bisa nyanyi jadi udah langsung ketutup sendiri. Tapi itu cara nggak sih, cara gimana Allah melindungi? Oke. Kalau aku ngeband kayaknya aku Nggak bisa bayangin sih, Bu. kayaknya aku udah manggung di mana. Penerapannya pasti beda, Bu. Ketika tadi itu di meja menangis dengan bercerita, itu ceritanya paling lewat lagu, Bu. Bedanya di situ tuh. Keren sih, Kalau keren. dirimu gimana dong Iya, pengalamannya dengan pernyataan bapak itu? Iya, sampai sekarang masih nempel, Bu. Tapi beberapa lagu kan saya juga create ya sama tim gitu, sama teman-teman. Oh, gitu. menciptakan lagunya. Oh. Tapi ya karena teknologi juga, Bu. Sekarang udah berbeda, Bu. Saya yang se-fales ini pun saya bisa nyanyi sekarang, Bu. Bedanya di situ, Bu. Zaman dulu mah kalau fales memang mutlak fales aja gitu ya. Kamu nggak bisa jadi penyanyi kayak gitu. Tapi ada satu sisi di mana juga ada beberapa momen ketika saya kan nggak bisa di bidang itu, Bu. Ada titik baliknya di mana ayah saya kan ternyata ada sesuatu yang dibawa dari ayahnya ayah saya juga kan, Bu, kayak gitu. Betul. Saya tuh baru taunya malah beberapa tahun ke belakang ini dari ibu saya yang pas lagi masak cerita kayak gitu, Bu. Suatu ketika ibu saya bilang, dulu bapak itu sempet mau dikontrak sama salah satu manajemen God Bless, katanya bilangnya gitu. Karena zaman dulu kan band belum sebanyak itu ya. Bapak saya pandai banget menurut saya, sampai sekarang pun nyanyi bagus gitu menurut saya. Tapi ketika itu benar-benar dilarang sama ayahnya ayah itu, sama simbah gitu dilarang. Nah, itu kan protection. Nah, yes. Dari situ. Protection. Semua itu perlindungan sih, Mas. Iya, bener. Jadi, tapi di sisi lain juga, ayah saya itu apapun yang saya lakukan ketika maksimal, mendukung. Beda dengan cara bapaknya bapak saya tadi. Alhamdulillah. Tuh. Improve berarti kan. Improve. Mungkin karena ayah saya juga ngerasa, oh saya dulu punya kesalahan seperti ini, ayah saya seperti ini gitu. Tapi ketika tidak didukung, sesakit apa ya saya dulu? Masa saya harus dilakukan lagi ke anak saya yang ini gitu, yang generasi beda lagi gitu. Iya. Dari situ. Ya, lebih baik. Pemaknaan seperti itu munculnya dari mana, Bu? Ketika ini itu protection dan lain-lain. Iya, perjalanan hidup sih. Maksudnya kan akhirnya kita bisa memaknai ya apa yang kita lewatin gitu. Terus kita juga menyadari, oh iya kalau aku ikut band tuh kayak temanku yang itu. Sekarang ini ternyata jalannya lain. Kayak yang mana tuh? Tapi ya, aware dengan protection diri itu sepenting itu, Bu. Maksud saya, gini, dunia saya itu seberbahaya itu, Bu, sebenarnya, Bu. Seberbahaya itu. Oke. Kita itu tinggal milih sebenarnya. Banyak jalurnya. Saya juga beberapa kali ada pesan sama kemarin kan saya juga ketemu adik saya di salah satu coffee shop deket sini. Ngobrol gitu. Saya sebagai kakak itu nggak bisa melindungi secara penuh sekarang. Kamu udah mulai dewasa, kamu udah tinggal sendiri, nggak di rumah lagi. Saya tahu juga ketika kamu itu jarang pulang, pola bahasamu berbeda, berubah dan lain-lain. Kamu itu tinggal milih. Kamu mau memilih yang jalan yang mana. Tetapi beberapa bekal yang saya sampaikan itu sebenarnya proteksi buat kamu. Kamu tinggal memilih, mau milih mana nih jurangnya nih. Terserah.
kita tidak bisa menghandle secara penuh siapapun keputusan orang itu. Betul. Ada nggak Bu beberapa keputusan yang dulu diambil dengan sadar dan penuh, wah kayaknya gue bakal salah nih ketika ngambil yang ini, atau pernah oke, saya terjerembab di titik ini, ada nggak Bu? Aku tuh sekarang tuh believer bahwa yang terjadi yang terbaik. Oke. Sehingga aku nggak melihat ada keputusan yang salah. Yang ada mungkin aku belum paham untuk memaknai. Saat itu ya. Bahkan saat ini. Oke. Bahkan saat ini gitu. Jadi kalau ditanya keputusan yang aku sesali gitu ya, atau apa? Yang dulu nggak dipahami, sekarang oke paham gitu. Ada nggak? Oh iya, kalau nggak dipahami sekarang paham. Menikah. Kenapa menikah? Boleh ya lihat podcastnya di Laki tuh kita buat podcast tentang susahnya jadi istri. Beberapa saya nonton loh Bu. Oh, bahan riset kan wah, duluan Masya Ibu. Allah, Kan duluan keren. Ibu di sini daripada saya. Keren amat. Iya kan, Iya, YouTube-nya kan iya, duluan iya. Ibu. Udah Iya, lihat jadi saya. menikah. Jadi keputusan menikah itu dibuat karena aku mengikuti dari pakem konstruksi sosial yang ada, bahwa perempuan itu sekolah, terus kuliah, selesai kuliah ya nikah. Kalau abis nikah ya akan mendampingi suami dan membesarkan anak-anak. Oke. Udah fokusku cuman itu. Itu konsep dulu ya? Tahunya seperti itu? Jadi begitu mau selesai kuliah tuh aku udah mikirin aku mau nikah sama siapa ya. udah mulai pakemnya itu begitu. Aku harus ngikutin konstruksi sosial yang sudah ada. Cuman ikut aja. Setelah dipelajari Tanpa keputusan sadar bahwa sebetulnya pada saat itu tuh aku punya mimpi apa sih? Apa sih yang pengen aku capai dari pernikahan ini, atau tidak menikah saat itu atau menikah saat itu gitu. Nggak ada, aku nggak punya pilihan lain kecuali bahwa udah selesai kuliah berarti aku nikah gitu doang. Sampai 25 tahun berlalu baru aku sadar. Bahwa ternyata aku kemarin itu terlalu fokus sama tujuanku untuk membangun keluarga seperti yang sudah tertulis pada sosial yang ada. Jadi baru kemudian aku menemukan ada mimpi-mimpi aku yang selama ini terkubur karena aku harus merawat keluargaku. Prioritasnya. Dan baru deh muncul tuh yang berapa tadi nama-nama. Setelah kemudian aku selesai, anak-anak udah mulai lebih dewasa, lebih besar, kemudian aku sudah bisa punya ruang, space untuk kemudian mikirin balik lagi ke diriku dan apa yang aku cita-citakan dulu gitu. Oh, berarti ini tuh semacam rangkaian mimpi yang dulunya ada beberapa yang belum kecapai nih. Betul. Dirangkainya sekarang. Betul, yang aku baru kaget-kaget juga aku, buset, Awi kalau mau ini dan mau itu. Perenungannya berapa tahun itu, Bu? Perenungannya berapa tahun? Nggak pakai perenungan, Mas. Aku I go. Aku berjalan sambil mikir, sambil berlari, sambil gitu. Jadi dan aku pikir sih memang takdirnya sekarang ya aku dipertemukan dengan orang-orang yang ternyata mimpinya nyambung gitu. Oke. Dulunya tidak sebebas itu karena prioritasnya lebih ke keluarga yang dibuild kan dia. Iya, itu udah masuk ke dalam mindset yang unconscious juga gitu. Oke. Itu ngaruh gak ya? Itu aku syukuri, Mas. Oke. Kebayang kalau aku dari awal udah serewel ini. Kasihan suamiku dan anak-anakku. Itu gak sih? Kayaknya ragu-ragu deh calon suaminya itu. Banyak banget maunya. Banyak banget nih maunya gitu. Tapi menarik ini Bu, kalau kita lihat dari data Bu, statistika. Bener gak? Ini coba dicocokkan ya. Karena kan Bu Awi juga gerak di bidang itu ya, konsultasi kayak gitu juga kan. Hubungan sosial, pernikahan juga ada kan? Iya, penguatan diri dan keluarga, itu misinya. Yes. Nah itu. Bener gak kalau secara statistika itu angka pernikahan turun sekarang? Angka pernikahan aku nggak tahu itu. Itu ngaruh. Iya, itu manggut-manggut tuh pada tim tuh. Itu ada ya, datanya ada ya? Memang bener ya? Itu ada analisa tertentu nggak Bu? Kenapa bisa seperti itu aku untuk malah sekarang? pengen tanya sama kamu kenapa? Saya kamu bisa bertanya yang muda-muda nih soalnya. Oh bener, kalau muda-muda ya mungkin ini karena kan usia-usia pernikahan pasti usia Yes. seperti kalian-kalian ya. Kesulitannya apa gitu? Kita jadi bahan riset nih guys.
Kalau dari penelitian di Lembaga Advokasi Keluarga itu kita punya persiapan pernikahan pranikah itu. Jadi memang 70-an% itu merasa belum siap menikah. Merasa ya. Itu usia berapa? 20-an ke atas sampai 20 sampai 30-an kalau nggak salah. Tapi kata-kata merasa, kemudian ketika digali lebih dalam sebetulnya sudah siap, tapi tetap ada yang memblocking, yang takut, utamanya takut kalau yang perempuan ya. Kalau yang laki-laki takut, kalau perempuan seringnya takut he is not the one, dia bukan yang cocok yang akan aku sharing hidup bersama. Ketakutannya tuh di situ. Kalau yang laki-laki biasanya kesiapan secara finansial, psikologis, kemudian bahkan yang ini suka khawatir dengan ketidakmampuan menghandle konflik bersama perempuan, karena ngerasa nggak begitu paham bagaimana menghandle perempuan, kayaknya kayak roller coaster gitu, kayak bingung gitu karena emosinya dan lain sebagainya. Dan mungkin anak perempuan muda sekarang kan beda sama aku yang tadi itu yang membuat keputusan karena udah pakemnya begitu, mereka sangat kritis kan, mereka akan mempertanyakan banyak motivasi ke dalam diri mereka sendiri. Kenapa aku harus nikah sekarang? Kenapa aku mau nikah sama dia? Kenapa aku membutuhkan pernikahan ini? Apa yang harus aku korbankan dengan aku menikah gitu. Jadi banyak sebetulnya dari dua sisi ya, laki dan perempuan tuh harus dipercakapkan gitu, di-conversationkan dulu agar menurunkan sama-sama rasa takut itu, menurunkan ego juga, dan bisa melihat bahwa ada kebutuhan untuk kompatibel, untuk laki-laki dan perempuan itu berjalan bersama. Karena kan Allah jelas bilang semua itu diciptakan berpasangan, laki perempuan. Tuh, semua diciptakan berpasangan, guys. Ya, jadi memang kalau Wen ya gitu ya, Bi. Wen ya gitu ya. Jangan nganggep gagah bisa sendirian deh. Tuh, apa? Bisa sendirian berapa lama coba? Independen. Makan tuh independen. Rugi soalnya. Oh iya. Rugi dong. Serugi apa? Rugi, orang bisa berdua suami istri itu kan nikmat yang luar biasa. Oke. Tuh, nikmat. Keberkahan yang luar biasa. Kalau dalam agama tuh bahkan setengah agamamu terpenuhi ketika kamu menikah. Udah langsung tuh pahalanya langsung double. Dan rezekinya juga eksponensial loh, Mas. Bukan kemudian ini satu tambah satu jadi 2 gitu rezeki ya, kalau dalam soal rezeki. Kalau nikah itu udah janjinya eksponensial, melenting. Yakin. Ketika sudah siap ya. Ketika sudah siap dan buat list persiapan ada di hatimu. Dan salah satu contohnya buat persiapan bisa konsultasi sama Bu Awi gitu kan? Sama Lembaga Advokasi Keluarga juga bisa. Sama aku juga boleh, aku juga mau. Ayo siapa yang mau, aku mau tahu tuh takutnya apa sih, khawatirnya apa. Ini pasti kolom komennya nanti rame, Bu. Tanya-tanya kayak gitu pasti rame nih. Dicoba tolong dijawab ya, soalnya adminnya kadang males buat jawab gitu kan, karena biasanya cuma ngadep komputer gitu, tapi kan kadang nggak ahli di bidang itu gitu. Bisa jadi nggak hal-hal tersebut ketika kita ada ngomongin tadi angka pernikahan turun, kan ada anggapan bahwa beberapa data yang diambil itu tahun berapa, Bu? Ketika ada perempuan yang punya anggapan he is not the one. 2022. 2023. Nah itu bisa jadi nggak itu karena konstruksi sosial yang kebentuk sekarang berbeda dari tahun yang dulu? Konteks yang berubah dan berbeda. Oke. Karena memang sebanyak itu, Bu. Kalau kita lihat di tongkrongan ngobrol gitu, obrolan itu pasti mengarah bukan ke besok saya mau menikah, tapi lebih apa itu pernikahan, nah gitu, mempertanyakan apa itu pernikahan. Biasanya kayak gitu obrolan di itu laki-laki maupun perempuan, Bu, itu kayak gitu sekarang. Lebih ke apa yang ingin dibangun. Wah, aku belum pede nih, finansialnya belum freedom nih, aku pantas gak ya buat dia, kayak gitu. Obrolan-obrolan kayak gitu selalu ada, Bu, ternyata, Bu, di akar rumput.
Iya. Itu mungkin konstruksi sosial yang terbentuk entah dari media sosial atau apa ya. Betul. Saya Media nggak tahu sosial juga, sangat berpengaruh. Dengan standar-standarnya sekarang yang harus apa gitu. Kalau menyikapi standar-standar apa yang diciptakan sosial media seperti apa, Bu? Menurut kacamata Bu Awi? Jadi orang yang sidik aja. Sidik itu apa, Bu? Jujur. Oke. Jadi orang yang jujur sama diri sendiri dulu. Mm-mm. Siapa kamu, apa kelebihanmu, apa kekuranganmu, dan santai aja dengan itu, terima, dan nggak perlu ada perlawanan gitu. Mm-mm. Kalau udah jujur, kemudian bisa jujur sama orang lain akan jauh lebih baik begitu. Dan ya termasuk ketika membangun relasi. Yang namanya membangun relasi itu kan kerja besar. Mm-mm. Jangan males. Oke. Karena mungkin kalau yang laki-laki, aduh repot deh gitu, ngomongin satu aja kayaknya panjang banget nih, nangisnya berapa hari bolak-balik aja. Itu males ngurusin kan, mending aku ngurusin diriku sendiri, kayak gini gampang gitu. Mau sampai berapa lama? Aduh, jangan-jangan kita nih males doang nih. Bisa jadi loh itu. Ya masalah manusia tuh cuma dua kok Mas, males dan bodoh. Akarnya males gak sih? Bodoh itu dari kemalasan gak sih, Bu? Bodoh itu ya bisa juga kalau nggak mau berubah ya, nggak mau belajar ya. Jadi memang kuncinya ya memang belajar dan kemudian ya berubah gitu. Salah satu tim kreatif saya itu yang di balik layar itu, Bu. Dia itu sering ngomong sama saya, Bu. Dia kan orangnya kreatif banget, Bu. Yeah. Sering baca buku, ikut kelas, bahkan se-ekstrim kanan dengerin audiobook, kiri dengerin apa kelas kayak gitu. Dia itu selalu ngomong, Bu, sama saya. Jadilah orang disiplin. Oke. Kalau nggak disiplin kan jadinya males. Orang males nanti bodoh. Bodoh ngerepotin. bagus ya, betul. Ngerepotin. Saya kan saya nggak bisa mengembrace saya sedisiplin itu ya. Saya itu sebenarnya sepemalas itu, Bu. Tapi selalu ya sosial saya kan mempressure itu buat itu, Bu. Jadi memang salah satu keberkahan dari pertemanan seperti itu juga ya. Ketika kita ada titik di mana kok nggak melangkah-langkah ya, pressure datang tuh. Ayo melangkah. Sip. Lihat pressure sebagai hal yang positif untuk melangkah. Tuh. Jangan anti pressure juga. Dikit-dikit aduh pressure, kagak deh gue kagak mau gimana gitu. Pokoknya cari hal yang bisa membuatmu maju terus, thriving, berubah, flourishing, blooming. Jangan jalan di tempat, aduh kehabisan waktu. Termasuk juga itu, jangan bertahan, udahlah kayak gini aja seneng, gak usah nikah, ngapain ngurusin anak orang susah. Kamu belum tahu aja indahnya. Belum tahu tuh. Belum tahu enaknya. Apalagi kalau laki-laki Abi ya. bilang tahu loh. Kok bisa tahu, Bi? Apa tuh? Okay. Belum sakinahnya kan banyak sekali kan. Ketenangan hati. Apalagi kalau laki-laki. Kalau udah ada perempuan kan stabil hidupnya, tenang, ada yang ngurusin. Ya kamu juga harus ngurusin gitu. Artinya kamu harus memahami gimana supaya bisa membuat istri bahagia. Katanya kan gitu ya, happy wife, happy life. Jadi tugasmu cuma membahagiakan dirimu dan dirinya. Saling membahagiakan. Udah terus ya sebenarnya tugasnya itu dipersimpel ya. Tinggal ini ya. Saling membahagiakan gitu. Udah itu aja. Oke. Ini kalau kita bikin catatan ya, saling membahagiakan. Wah, tapi ini banyak tuh catatannya ke belakangnya ini. Sebanyak itu tuh gitu kan. Nah, ini kalau ngomongin tentang tadi pertemanan, Bu. Kalau secara tim, kita coba beralih ke manajemen, Bu. Oke. Secara tim, muda-muda ini kan banyak. Kalau saya lihat ya, contohnya di kolektif ini. Ketemu di depan anak muda, di belakang anak muda, orang kitchen ya anak muda, ya mas-mas, belum om ya itu ya saya nyebutnya ya. Itu gimana secara sekarang itu seperti apa orang-orang itu? Dan ada yang bilang anggapan nih, wah Gen Z tuh gitu lagi. Gitu lagi tuh gimana? Banyak sentimen negatifnya. Dikit-dikit lembek, anti kritik. Itu stigma-stigma yang tercipta di masyarakat, bahkan menjadi glorifikasi di sosial media. Gen Z
lu Gen Z kan kayak gini ya gitu. Kalau pandangan Bu Awi sendiri, kebanyakan komposisi tim, dari komposisi tim dulu Gen deh. Z itu usia berapa tuh? Berapa ya? Aku sorry. Kalau di kolektif ini masuknya Gen Z atau Apa ya? millennial? Milenial Gen Z. itu sebelumnya ya, sebelum Z ya. Oke. Yang lebih tua ya milenial ya kayaknya. Nah, seperti apa secara tim sekarang, Bu? Kebanyakan apa? Z. Gimana Ada yang merawatnya? milenial, ada yang Z berarti. Gimana cara merawatnya, Bu, secara manajemen? Menjadi manusia aja. Oke. Sama aja kan, menjadi manusia. Manusia itu kebutuhan dasarnya apa? Itu yang dipenuhi. Kebutuhan untuk dihargai, dilihat, didengarkan. Kalau bisa dicintai, diterima apa adanya, dimaafkan ketika perlu dimaafkan. All the basic human skill. Bagaimana cara berkomunikasi, tadi aku bilang komunikasi sidik gitu ya, bahwa berkata dengan benar, punya kemampuan deep listening, punya kemampuan untuk menyampaikan vulnerability-nya, sehingga bisa terbentuk. Terus ini yang satu hal nih yang bukan Gen Z aja, maksudnya semua ya, promise keeping, kemampuan untuk menjaga janji. Oke. Kalau itu punya, insya Allah ya, kalau itu semua itu mudah gitu. Dan aku lihat memang sekarang kita kondisinya itu tadi, anything yang sifatnya negatif coba kita shifting jadi positif. Oke. Kayak tadi misalnya disebut Gen Z itu sensitif. Ini memang momennya kita melembut dan melambat. Oke. Karena kita kemarin baru kena pandemi, semua orang diisolasi, masuk ke dalam ruang-ruang sendiri, masuk ke dalam dirinya, yang dia kaget, ketemu sama dirinya sendiri aja dia kaget, nggak bisa menghandle kondisi terisolasi. Nah makanya kemudian kita sekarang punya kampanyenya Connect to Care ya, untuk keluar kemudian menemukan lagi hal-hal baik dengan berkoneksi dengan orang lain. Ini social skill yang harus dibangun. Nah, dalam kondisi kita itu kayak lagi baru dikasih cobaan dengan pandemi, kemudian sekarang kita isu mental health tinggi, makanya kita kerja di mental health untuk pemuda juga. Itu kita butuh saling peduli satu sama lain. Nggak cukup kamu peduli sama dirimu sendiri aja, kamu harus bisa lihat tuh kondisi sekitarmu. Kira-kira invisible burden yang mereka punya daily itu seperti apa? Kan kalau beban mental nggak kelihatan. Aku bisa senyum ketawa, dalam hatiku lagi sakit-sakitnya, lagi berdarah-berdarahnya gitu. Nah jadi itu kan butuh sensitivitas memang, dan everybody need it, bukan cuman Gen Z. Yang seusia-usia aku juga tetap perlu, yang lansia juga tetap perlu. Ini terjadi di semua generasi. Kalau tadi ngomong sensitif, suka dibilang strawberry apa segala macam. Generasi strawberry Ya, yang bentuknya indah tapi blenyek gitu ya bilangnya. Iya, we all kayak gitu. Cuman bedanya kalau yang muda-muda mereka kelihatan, mereka speak up. Yes. Nah, kemudian speak up dinilai, dijudge sama yang ngelihat lainnya. Wah, kok nggak militan? Hello, aku rata-rata yang ada di circle aku yang kerja, kalau misalnya ngomong kolektif ya, yang mau kerja di sini kan orang-orang militan, yang dia nggak mau tidur-tiduran di rumah, rata-rata mahasiswa loh. Di semester akhirnya dia nggak mau cuman sekedar santai-santai, mau kerja, dapat pengalaman sambil ngerjain skripsi. Militan mana ada nggak. Terus kayak aku juga kerja sama teman-teman researcher yang di mental health, kita belajar banget tentang anak-anak muda dan apa beban yang mereka hadapin sekarang yang beda dengan yang dulu gitu. Aku buka juga Kafla ya, roastery sama barista-barista. Oh, cowok-cowok gagah-gagah, ganteng-ganteng dan kuat-kuat gitu. Tapi kan mereka menghadapi challenge dan tantangan yang besar juga. Militan banget, tapi pada saat yang sama justru sangat membutuhkan care yang lebih. Jadi makanya kita harus care to each other itu karena itu. Memang ini momennya semua lagi dalam kondisi begini. Let's just taking care of each other well. Yes. Lembut dan melambat ya. Lembut dan melambat, aku bilangnya gitu. Aku juga minta tolong di caring akunya gitu, nggak cuman taking care of them. Ini reciprocal gitu. Yes.
bedanya mesin dan manusia seperti itu ya. Ini tuh manusia loh gitu ya. Ini menarik Bu, soalnya beberapa bulan yang lalu ketika kami membentuk suatu tim di rumah podcast itu ngobrol-ngobrol gitu, saya ngobrol sama itu tim kreatif saya itu ngobrol gitu. Kita kan punya semacam scheduling gitu Bu, yang kalau kita lihat di breakdown kan, oke, berat banget ini dan lain-lain. Kita baru jalan, tanda kutip kita baru PDKT, ngobrol-ngobrol kayak gitu. Komunikasi asertif kan memang sepenting itu ya Bu. Ketika ngobrol atau apapun, ketika kita ngobrol, oke ini kita capek. Pada saat momen itu ngomong, oke kita capek. Kayaknya belum bisa nih Pak, saya buat melangkah seperti itu. Nah, obrolan seperti itu adalah salah satu hal yang oke, dari awal kita harus ada penegasan loh bahwa kita itu sebenarnya manusia di sini. Kita bekerja, iya kita bekerja, tapi kita juga manusia. Misalnya, ketika lelah bilang aja. Bisa jadi nggak lelahnya itu istirahat, kita istirahat sebentar, biar tetap lebih produktif lagi. Kayak itu. Soalnya ada beberapa juga Bu, saya itu pernah Bu, mengalami momen di mana, aduh kerja kok kerja doang ya. Kerja itu ya definisi, oke kerja gitu. Capeknya beda Bu, capek yang apa nyebutnya tadi, capek apa tadi, satu ada dua hal tadi, capek apa sama apa, nagih sama apa? Capek yang candu. Oh candu, Yang yang dihindari, jadi dihindari. Ternyata capek itu nggak apa-apa, yang candu. Kayak gitu. Iya, cuma kalau dalam tim kita punya target dan objektif Yes, ya. itu. Nah, jadi kan sekarang ada personal needs atau personal health gitu, personal condition sama daily challenge. Itu pembagiannya gimana Bu? Jadi kita harus ngelihat mana yang kalau sebagai leader kita tahu mau seberapa kita naikin daily challenge-nya sesuai dengan kondisi personalnya. Kalau misalnya kita pas ketemu rapat kemudian kondisinya semua optimal, let's thrive, kasih challenge yang besar. Okay. Tapi ketika yang satu langsung bilang, aduh ini kelihatan kan, bisa kelihatan kan kalau misalnya lagi nggak oke, nggak well, let's move the timeline. Kan sebetulnya kerjaan kita cuma moving the timeline ya, ketika kita nggak bisa penuhin, nggak perlu pressure. Tapi pada saat yang sama kalau misalnya kita dalam kondisi optimum, tetap ngelihat kalau aku sih health dulu ya, aku sehat nggak, bukan aman nggak gitu. Aku bukan manajer. Kalau asal aman aja aku aman bu, nggak bisa. Aku menanya sehat nggak, mental, fisik, sama spiritual, sama psikologis. Sehat itu kan sosiokultural spiritual ya. Jadi bukan cuman biologis aja, fisiknya oke. Belakangnya gimana kan kelihatan, tanya apa yang kamu pikirin, apa beban beratnya apa. Nah ketika enggak kok Bu ini nih oke. Kadang kalau sama anak-anak kopi itu nggak, Bu kita butuh challenge. Ada tuh yang kayak gitu? Ya, Bu kita mau berangkat perang, jangan dikasih selimut hangat. Aku belajar sih sama teman-teman sih untuk bisa jadi leading tim yang memang militan, anak muda dengan konteks kondisi yang sekarang. Most of conversation yang terjadi kebanyakan itu memang pengedepanan health itu di depan Bu. Apapun percakapan yang Ibu bawa ke iya, kalau semua aku, tempat. Buat aku yang paling penting tuh healthier. Baru nanti yang lainnya akan ngikutin gitu. Soalnya ketika tidak health, tidak optimal bekerjanya. Kalau kamu sakit, yang kamu pikirin cuma satu, gimana sembuh. Tapi kalau kamu sehat, kamu bisa mikir, mengejar mimpi, mencari cinta, menyelesaikan permasalahan relationmu, atau kamu menyelamatkan dunia. You can do many things when you're healthy. Tapi kalau kamu nggak sehat, pikiranmu cuma satu, gimana bisa sembuh. Betul sih. Makanya sehat penting. Bener. Tidur 6 jam penting ya. Bener. Ibu pernah lihat itu gak Bu, gambar jokes gitu Bu, namanya meme gitu Bu, meme kayak gitu. Ada cowok tuh demam tuh, aduh besok mati apa ya saya gitu. Pernah lihat gak kayak gitu? Tapi kalau yang cowok-cowok itu tuh lagi habis kecelakaan tuh, wah dia patah atau apa, oke besok main bola itu bisa. Tapi kalau lagi demam, iya nggak, relate nggak kalian? Lagi demam, aduh kok sesengsara ini ya demam ya gitu ya. Itu bener sih, memang kesehatan memang aspek sepenting itu ya Bu. Iya betul. Salah satu treatmentnya apa Bu? Selain dari cara ngobrol atau apapun,
Misalnya Ya, di tim kolektif jelas ya. kalau ngomong sehat kan fisik dulu nomor satu karena itu kan rumah kita ya untuk kita bisa jalan dan itu kan di fisik ya sebisa mungkin kan dijaga ya biasalah olahraga, tidur yang cukup, nutrisi, minum air, all those things yang harus dilakukan physically. Tapi kemudian mentally juga kan harus dijaga gimana stabil, moodnya nggak terlalu swing. Kemudian ya aku juga masih setengah mati karena perempuan lagi kan, Iya lagi. emosinya segitu ya. Iya. Nah itu tuh struggle banget, tapi tetap proses sebetulnya kalau kita di mental health itu memang di proses thinking sih. Jadi tetap aja ada shifting mindset yang bisa ngerubah perasaan kita dari sedih jadi bahagia, dari all those things itu kan tentang perspektif ya. Nah itu sih kerjaan merubah perspektif itu untuk jadi lebih baik. Nah sebetulnya kesehatan yang paling berat itu adalah di spiritual. Oke. Karena Seberat itu, apa, Bu? karena itu yang tadi aku bilang pegangan yang tetap, kuat, konstan. Kalau kita punya hubungan sama kreator atau pencipta kita atau Tuhan atau Allah, itu pasti kita badai apapun bisa kita lewatin karena kita pegangannya di situ. Dia nggak bergerak, pegang pada tali Allah dan istiqomahlah kan gitu ya. Jadi kalau kita berpegang pada yang lain pasti akan ikut, diri kita aja kan swing-swing, hati kita berbolak-balik, apalagi orang lain. Kita bergantungnya ke orang tua juga kan, orang tua juga punya krisisnya sendiri. Kita aja sendiri ada bagian-bagian yang nggak semua dari orang tua bisa kita terima atau belum bisa kita terima dan sebagainya gitu. Jadi back pada your relationship to yourself, pada Allah, pada orang terdekat which is orang tua dan keluarga, terus teman dan kerabat. Sehat itu nggak bisa sendirian. Sehat is relational. Hubungan sama yang lain. Hubungan itu cuma dua, habluminallah sama habluminanas. Nah yang ke atas ini kuat, insya Allah yang lain baik. Karena yang ini yang kayak puting beliung kan hubungan sama manusia itu. Yang muter gitu, tapi kalau yang ini kan stabil, pegangin aja terus biarpun muter sama yang lain. Oke. Penempatan spiritual, kesehatan dan lain-lain itu memang saling terkait ya. Ketika katakanlah apapun pekerjaannya, bahkan bukan ranah pekerjaan pun memang pegangannya apa nih, kita lihat dulu nih, yang mana nih itu. Kita multi kompleks kan. Iya. Multi sistem ada dalam satu diri Awi ini. Tentang mood swing, Bu. Oke. Gimana? Mood swing apa, Bu? Aduh, you tell me. Itu bisa kadang pokoknya berdoa ya Allah semoga hari ini terlewati dengan wonderful gitu. Karena pagi bisa baik, ada yang men-trigger, harus cari cara untuk balik lagi ke netral, balikin ke netral gitu. Kayaknya hari ini aja aku nangis sudah 4 kali ya. Dari pagi itu? Dari pagi. Berangkat, ketemu baik, ketawa, nangis. Itu aku. Kalau yang nggak tahu, kalau yang cowok-cowok kan mungkin beda ya. Tapi aku ibu-ibu banget, terus handling many different thing dan gampang tertrigger karena I open my heart. When you open your heart, you break your heart all the time. Ketemu apa sedikit gitu langsung aduh gitu. Terharu lah, sedih lah, keinget sesuatu lah, so many things. Saya itu pernah ada momen ketika lagi hujan deras, Bu, di suatu tempat makan pinggir jalan gitu. Hujan deras. Saya tiba-tiba kangen sama kakak saya, Bu. Telepon saya. Very nice. Kakak saya perempuan, by the way. Iya. Ngobrol-ngobrol gitu. Ini ada hubungannya, Bu. Saya itu setelah obrolan sekitar 2 jam sambil nunggu hujan reda. 2 jam. Saya jarang ngobrol sama kakak saya, Bu. Soalnya kakak saya jarang di rumah. Biasa. Dia cuma ngasih 2 kata, Bu, yang benar-benar saya, ini poinnya Bu Awi ternyata masuknya di sini. Yaitu realize and release. Oh wow. Poinnya dapet nih. Disadari dan kemudian dilepaskan. Jadi ketika ada momen-momen seperti itu, nggak apa-apa kok kamu nangis kayak gitu. Soalnya ya nilai pride itu kadang kita cowok itu aduh gitu. Apa sih? Kapan terakhir kali nangis di depan orang? Di depan orang
Waduh, sulit nih pertanyaan kayak gini nih. Di depan orang ya, harus di depan orang banget nih. Iya. Kapan ya? Jujur itu pertanyaan sulit loh, Bu. Buat saya jawab sulit, Bu. Iya. Sulit banget jawabnya. Saya sampai lupa, Bu. Lupa. Di depan orang Udah kan? lama banget atau memang Di depan orang itu momennya udah lama, Bu. itu memang pertanyaan buat laki-laki kayak. Iya, entah kenapa ya, Bu. Boleh Iya, entah kenapa ditanyakan. loh. Karena kalau misalnya kamu udah bisa nangis di depan orang kemudian berarti kan itu kamu memproses kan? Oke. Sedang memproses sesuatu yang sangat dalam. Oke. Yang kemudian kamu lagi mencari tuh Hah. apa sebabnya atau apa solusinya atau whatever it is. Tapi itu Berarti- beda artinya nggak kalau saya nangis sendiri di kamar itu beda arti nggak? Dengan bertemu dengan orang nangis. Lain karena Oke. kalau sendiri itu Ha-ha. kan itu dilakukan semua orang. Oke, kontemplasi kita gitu ya. semua Ha-ha. nangis sendirian gitu. Tapi ketika kita berani nangis di depan orang, berarti kan kamu udah extended your courage untuk seeking help, ada seeking help behavior juga. Oke. Kemudian ada juga atau kamu terinspirasi atau kamu tersentuh pada sesuatu dan kamu membiarkan orang lain melihat kamu nangis. Menurut aku itu laki-laki perlu banyak nangis, terutama di depan orang juga, untuk kemudian bisa menemukan kekuatan baru. Bahwa nangis itu bukan kelemahan. Jadi justru soften hati yang lembut, kan biasanya tangisan tuh muncul dari hati yang melembut kan. Dan butuh banyak laki-laki yang hatinya lembut, kemudian bisa mengekspresikan apa adanya. Kalau butuh nangis ya nangis, ketawa ya ketawa gitu. Oke. Seberapa kuat hati yang lembut tuh? Kan itu dua kata yang kadang berlawanan ya. Ya. Bisa diarahkan ke situ nggak? Seberapa kuat hati yang lembut? Betul. Jadi memang kelembutan hati itu nanti menunjukkan kekuatan diri. Oke. Ternyata memang apa ya, manusia sekompleks itu ya, Bu? Sekompleks itu. Misalnya gini, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gini, Bu. Ini kan kita udah nyampe ujung, Bu. Ada nggak hal tertentu yang coba temen-temen nih pegang ini gitu? Apa, Bu? Tips lebih ke praktisnya aja sih, Bu. Apa, Bu? Untuk apa? Apapun dari segi kehidupan, Bu, entah di bidang nangisnya tadi atau bertemu dengan orang-orangnya atau dengan hubungan sama Tuhan, ada nggak, Bu? Apa, Bu? Aku sih begini, aku concern sebetulnya kalau teman-teman ngerasa apa yang dijalanin saat ini itu gelap, seolah-olah nggak ada cahaya gitu. Karena yang teman-teman proses itu this moment. Yang this moment itu memang harus dijalani, tapi punya keyakinan bahwa ini dalam skenario terbaik Allah, supaya ada dapat cahaya tuh, dapat visi yang bisa jadi energi positif untuk bisa jalan. Dan yang dilakukan adalah lakukan ikhtiar terbaikmu, Oke. gitu. Oke. Jadi jangan malas dan jangan bodoh. Terima kasih sekali, Bu Awi. Tepuk tangan, Bu Awi. Terima kasih Mas Aduh, Ruben, luar biasa. Saya ngerasa wah lagi konseling banget ini. Gitu ya. Ini bener-bener saya tuh bener-bener merenung loh. Dari tadi nyatet tuh ini, Bu. Nyatet Masya gini. Allah. Termasuk kapan ya saya terakhir kali nangis di hadapan orang itu kapan ya, bener-bener mikir loh saya tuh. Butuh keberanian sih, you Iya. can. Iya. Ya semoga ya. Aduh, terima kasih Bu Awi, dan mungkin teman-teman ada yang mau bertanya nggak? Aman semua. Oke, nanti teman-teman yang mau bertanya silahkan di kolom komen ya. Silahkan buat ingin diskusi atau apapun. Mungkin Bu Awi nanti bisa mampir ke YouTube-nya Teman Kolektif ya nanti ya. Coba dicek. Oke. Terus kalau pengen tahu informasi lebih lanjut tentang Bu Awi, ada nggak? Mungkin sosial media atau apapun? Oh, sosial medianya di IG-nya Renta Krisdiana, ada Awinya. Awi itu nama panggilan sebetulnya, tapi tak tempelin aja itu. oke, siap. Renta Krisdiana Awi. Tapi bisa lihat di kolektif juga. Ya beberapa kali muncul di frame juga kok Bu Awi. Keren tuh monolog-monolognya itu, wah mantap itu. Oke teman-teman, sepertinya sekian dulu. Terima kasih Bu Awi udah Makasih bergabung banyak. di Rumah Podcast. Alhamdulillah, Terima kasih teman-teman yang udah menyaksikan episode kali ini. Teman-teman, setelah ini kita baiknya ngundang apa? Topiknya apa? Apakah kita akan bahas tentang hal-hal yang berbau sosial lagi? Sepertinya kita cukupkan dulu karena keterbatasan durasi. Untuk teman-teman yang pengen tahu tentang apapun produk kolektif bisa di
Instagramnya @kolektif.id dan sekarang punya website juga, silahkan bisa diakses. Apa? Kolektifspace.id. Oke, terima kasih Bu Awi, terima kasih teman-teman semuanya. Saya Ruben Mahendra dan juga Ibu Awi. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah semuanya. Ya, Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.